Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya, yang terhormat kepada seluruh peserta KKN kelompok 2 ya, KKN tahun akademik 2019-2020. Pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 22 Juli 2020, kita akan koordinasi ya, ataupun ya seperti biasalah bimbingan untuk persiapan laporan di minggu kedua. Untuk yang minggu pertama itu sudah saya download laporannya, dan memang biasanya sih bisa langsung dinilai di e-learning ya, tapi nggak tahu kenapa ini nggak bisa langsung dinilai, jadi nanti saya nilai manual. Tapi untuk laporan sudah saya download semua ya, sudah saya download semua. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu. Sebentar ya, akan saya bahas satu persatu, dimulai dari yang memang hadir di sini dulu. Oke, yang pertama ini ada Fitri. Oke, saya akan cek dulu Fitri. Oh, Fitri belum masuk ya. Fitri tadi belum masuk. Ina Julia. Tugasnya belum masuk. Nanti bisa, nggak apa-apa, walaupun terlambat ya, dikirim saja kalau belum mengumpulkan. Tadi saya lihat Pipit, nggak ada ya. Keluar lagi Pipit. Lagi itu tuh Pak diperbaiki, tapi pas ngirim ulang nggak keterima tuh Pak. Oh gitu. Nanti saya akan coba rubah tanggalnya dulu ya, barangkali bisa nanti dicoba lagi ya setelah acara ya. Nggak apa-apa, Iya, nanti Pak. saya akan coba rubah. Sebelumnya saya coba rubah tanggalnya itu nggak bisa. Ya. Oke, saya kata Bapak kirim ulang. Kirim ulang. Cuman harusnya bisa dirubah tanggalnya dari saya tuh bisa, tapi kemarin nggak bisa dirubah. Nanti coba aja dikirim ulang lagi aja ya, karena laporan tetap harus ke e-learning ya. Atau untuk sementara biar langsung bisa saya koreksi, japri lewat WA nggak apa-apa. Untuk siapa? Fitri ya, di japri ke WA. Nah, nanti dikirim ke e-learning juga. Jadi kenapa dikirim ke e-learning? Karena yang dikirim ke e-learning itu dicek juga oleh panitia KKN ya. Jadi yang mengecek untuk kegiatan KKN ini selain DPL dilakukan oleh panitia dari KKN juga. Nah, ini yang sudah mengumpulkan. Nah, nanti kalau tanggalnya nanti akan saya rubah dulu ya, akan saya rubah. Jadi nggak masalah nanti kalau memang belum bisa atau belum berhasil ngirim, dikirim ke WA dulu nggak apa-apa. Atau di email deh. Kalau di email akan ada historinya ya, nggak hilang. Kalau WA itu saya nggak yakin karena HP saya biasanya sering penuh. Jadi kalau di WA nanti kadang ya sering kehapus. Jadi di email saja ya. Iya, Pak. Nanti saya di grup. Ya, jika ada kendala untuk pengiriman tugas, laporan, sementara bisa kirim email. Tapi tetap kirim ke e-learning juga. Oke, biar waktunya
nggak terbuang, saya akan langsung aja bahas ya. Saya akan bahas mengenai pertama ini punya di sini ada Ina Julia ya. Silakan Ina Julia dinyalakan speakernya. Saya langsung koordinasi aja. Iya Pak, sudah. Oke, Ina Julia. Oke, jadi nanti saya satu-satu bahas ya. Ina Julia. Oke. Nah ini laporan punya Ina Julia. Jadi ini temanya membangun kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga kebugaran jasmani dan pola hidup yang sehat saat new normal. Ina Julia ini ngambil DR ya? DR berarti Iya Pak, bikin video ya? Bikin betul. Oke. Ini untuk laporannya oke udah nggak masalah sih. Nah, ini paling Nah saya itu Ina tuh salah nulis tuh Pak. yang Harusnya mana? kan hari itu Ina nulisnya minggu ke-1, minggu kedua gitu. Cuma salah di Oh, itunya aja. di mana tuh? Oh Itu ini. Oh waktu ini pelaksanaan. harus hari ya. Iya, Oke nanti udah salah di situ aja. nanti dibenerin lagi ya. Dikirim ulang lagi aja nggak apa-apa. Ya pas mau ngirim ulang nggak berhasil. Ya, nanti saya coba buat lagi untuk ininya apa namanya? Ya ini udah diganti, nanti diganti sendiri aja ya hari ya berarti ya. Iya Pak, Oke, udah diganti. udah. Oke, nanti tinggal diupload. Nah untuk kegiatan masalah potensi atau harapan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di era pandemi. Nah ini dijelasin lagi nih pandemi apa kan? COVID-19 kan barangkali nanti dibaca untuk di tahun-tahun selanjutnya COVID udah nggak berlaku kan. Nah ini Iya. harus diperjelas sosialisasi akan pentingnya kesehatan di saat masa pandemi COVID-19. Nah ini ya memberikan sosialisasi pencegahan COVID-19. Nah, ya, ini saya tebelin. Nah, ini maksudnya ditebelin tuh nanti ditambahin ya. Iya. Sama Ina di masyarakat. Nah, ini hilang A-nya. Oke, warga setempat di daerah mana, Gran? Di daerah desa atau apa ya? Desa apa Kota gitu. Pak. Oh, Iya, oh kota. iya. Kalau kota kan luas. Iya. Mungkin Oh, desa tempat sendiri kan? iya. Di RT RW berapa gitu kan maksudnya ya? Iya Pak. Ya, jadi ini harus lebih detail. Oke, terus survei, observasi, sosialisasi. Oke. Kurangnya pengetahuan masyarakat berbagai macam vitamin E. Nah, ini emang kegunaan vitamin E-nya apa dulu nih? Jadi mungkin perlu dijelaskan dulu kenapa harus vitamin E gitu ya. Vitamin E apa vitamin D ya? Kan kalau yang kayak berjemur kayak gitu kegiatan warga tuh Pak, itu kan untuk ke kulit gitu kan, untuk ke daya tahan tubuh juga larinya. Nah, mungkin gini aja. Apa ya bahasanya ya? Ini kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap berbagai macam vitamin E. Berarti kalau berbagai macam vitamin E, Lebih dari satu ya Pak ya? selain berjemur apa aja? Kan untuk di minggu kedua maksudnya kegiatan setelah berjemur ada kegiatan laginya tuh maksudnya untuk di kegiatan minggu yang kedua. Kalau untuk yang pertama ini kayak kegiatan berjemurnya dulu kita kasih tahu gitu kayak kan memang tadinya harus berjemur minimal 30 menit kayak gitu dari jam 8 sampai jam 10 gitu tuh Pak. Ini aja saya tambahkan. Terserang. Gimana? Ini saya udah share kan ya, kelihatan kan? Iya. Nah, kurangnya jadi saya tambahkan untuk mencegah terserang penyakit
penyakit corona gitu kan atau COVID-19. Jadi dijelasin lagi nih kenapa diperlukan vitamin E ya kan untuk mencegah terserang penyakit corona atau COVID-19 supaya daya tahan tubuh apa? Daya tahan tubuh meningkat kayak gitu. Kuat kekebalan supaya tubuhnya. bisa menjaga gitu aja ya. Iya. Menjaga daya tahan tubuh yang kuat lah gitu lah. Pak kuat aja nanti yang saya tebelin. Nanti saya kirim lagi yang ininya. Iya, Nah, Pak. ini kan tadi buat minggu kedua ya, berarti sosialisasinya ke rumah-rumah ya? Atau bagaimana? Dikumpulin atau ke rumah-rumah? Kalau Ina paling nanti ngevideo ini per rumah-rumah sih Pak, tapi kan nanti nggak ditayangin semua gitu kan. Oh iya, nggak apa-apa. Misalkan hanya ngambil contoh kita lagi di dalam satu keluarga, satu lingkup keluarga, ngajak keluarga tersebut untuk melakukan kegiatan tersebut gitu. Nah, ini ada membuat satu makanan atau minuman yang mengandung vitamin. Iya. Mengandung vitamin apa nih? Nah, ya. Mungkin perlu dijelasin. Melakukan kegiatan di bawah paparan sinar matahari. Nah, terus nanti ini kan sama saja untuk kegiatan KS atau kegiatan sosial itu kan memberikan penyuluhan ya. Nah, selain peserta atau umumnya peserta KKN di kelompok 2 ini, khususnya INA, melakukan penyuluhan, nah nanti ada baiknya juga ada sumber literatur ya. Kenapa harus meningkatkan daya tahan tubuh supaya mendapatkan vitamin E gitu ya. Nah, itu Ina punya sumbernya ya. Misalkan dari Ina misal gini, kita kayak download di video atau dari YouTube. Ina kebetulan ada tetangga yang memang awam banget sama dunia elektronik gitu tuh Pak. Jadi hanya tahu lewat televisi saja perkembangan tentang saat ini gitu. Jadi Ina nanti liatin video gitu. Oh ya, kegiatan yang di bawah matahari, terus manfaatnya apa, seperti itu. Baru nanti sambil Ina menjelaskan ke salah satu warga tersebut. Gitu. Ya, kalau itu kan proses untuk pembuatan videonya ya. Nah, maksud Bapak, misalkan itu kan ada kalau mengenai informasi COVID-19 itu kan ada situs resminya nih yang di Indonesia juga. Oh iya. Iya ada. Yang di kesehatan. Nah, maksud Bapak nanti Ina tuh dapatnya memang sumbernya dari situ. Nanti untuk di laporan maksudnya. Di laporan ini kan untuk kegiatan ya. Kalau di kegiatan sih nggak ada masalah, nggak dicantumin. Jadi ini ada pengetahuan mengenai bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh yaitu dengan berjemur. Nah, itu kan sumbernya kan ada di COVID-19 apa ya? Di Menkes adalah pokoknya ada situs yang valid ya. Kalau di Cirebon itu kan covid19.cirebonkota.go.id itu kan. Yang kabupaten covid19.kabupatencirebon.go.id. Nah, yang kesehatan juga itu pasti ada. Nah, itu nanti pokoknya ada sumber yang validnya. Nah, nanti baru itu untuk nanti di laporan, maksudnya di laporan akhir kan, di laporan akhir. Cantumin linknya aja ya Pak. Cantumin link sama dijelaskan ringkasannya aja Sedikit. Nah, kalau video ini nanti bebas, tulisnya bebas ya. Kalau pakai HP Android juga ada sih aplikasi buat ngedit ya kalau mau diedit, tapi kalau mau video apa adanya ya nggak apa-apa barangkali. Tapi sebenarnya kalau di aplikasi Android juga untuk yang edit video lumayan mudah untuk digunakan sih harus saya. Oke, ini untuk
minggu kedua ya, yaitu mengajak keluarga secara langsung untuk berkreativitas membuat makanan atau minuman yang sehat, bertujuan untuk mencegah terserang penyakit corona atau COVID-19. Oke, seperti ini ya. Ditambahin ya. Iya, Pak. Kalau ini, nah, Iya. jadi jangan cuma makanan dan minumannya aja, nanti makanan apa, minuman apa ya. Jadi harus jelas. Iya. Nah, terus mengajak secara langsung warga untuk melakukan aktivitas. Oke. Ya, ini minggu kedua. Oke, saya merasa minggu kedua aja dulu ya. Minggu ketiga kan saya juga belum tahu. Wah, ini ya nggak apa deh, saya bahas sekalian. Khasiat jahe. Nah, nanti perlu kalau jahe itu apakah memang Tapi itu tadinya nanti mau diganti, Pak. oh gitu ya sudah. Iya. Nanti kayaknya banyak sih yang nggak mesti harus nggak jahe ya, nggak hanya jahe, ada lemon, ya. Iya. Iya, Terus, nanti Ina ganti. nah, nanti ditambahin lagi ya. Ya yang Ya, penting sih nanti fokus di yang ini, yang kedua. Kalau yang memang pertama yang kedua dulu. kalau memang nanti ada yang mau ditambahkan, tambahkan aja nggak apa-apa. Nah ini Siap. sih tambahan dari saya yang ditebelin ya, yang saya tebelin. Siap, Pak. Nah terus nanti kalau videonya kan dalam 1 minggu tuh 10 kakak ya kalau nggak salah ya. 10 kepala keluarga kan. Nah nanti bukti Itu tuh 1 minggu apa sebentar. semua ya, Pak? Soalnya Ini lagi pas. untuk yang DR ya. Bentar saya baca dulu yang DR. Ya DR tuh yang video itu kan DR. Oke. Minggu kedua. Pembuatan konten kreatif sesuai isu terpenting yang kalau yang DR sih nggak ada kakaknya Nggak ya. terpatok harus berapa, iya Pak. Nggak Karena ya. yang terpatok ada kakaknya itu per minggunya itu yang di KS. KS. Ya oke. Iya. Ya jadi kalau DR sih yang penting bikin video sih di sini. Iya Oh betul. ya konsep hidup new normal ya. Jadi memang harus konsep hidup new Mm-mm. normal sih di Iya sini. Terus betul Pak. peningkatan ketahanan pangan secara mandiri ya. Ini contoh nih ada tutorial hidroponik bebas ya. Nggak mesti ini. Iya betul. Dan bertani pada lahan terbatas. Jadi mungkin ada yang bikin apa sih nanam di pekarangan rumah ya yang memang Iya itu bisa ada sih. ngambil tema yang di situ. Apa yang lain boleh. Mm-mm. Nah kalau untuk yang desain marketing online, bisnis rumahan, teknik pengemasan dan branding itu lebih ke bisnis ya. Oh mungkin tadi yang dimaksud bikin makanan dan minuman ada ke arah bisnis juga ya. Ina. Tadinya menggabungkan, maksudnya tiga-tiganya ini mau digabungin gitu Pak. Ya udah nggak apa-apa. Jadi ini kan Mm-mm. ini ada mengajak warga secara langsung untuk berkreativitas buat makanan dan atau minuman Betul. untuk apa ya? Apa nih namanya? Jadi mungkin kan memang perlu makanan dan minuman yang mengandung vitamin juga. Tapi kan karena keterbatasan ekonomi yang sekarang sedang dialami, kita bisa bikin bahan pangan tuh seadanya menu. Terus juga walaupun ekonomi sedang begini, tapi kita bisa membuat makanan dan minuman yang tetap sehat gitu, walaupun nggak harus beli di luar gitu. Kalau beli di luar kan mungkin harganya lebih mahal, kalau bikin kan lebih terjangkau dan dapatnya itu bisa untuk beberapa orang gitu, Pak. Oh gitu. Ya udah gini aja. Ini silakan nih bahasanya ditambahin lagi. Mungkin nih Betul, iya ya Pak. membuat makanan atau minuman untuk kebutuhan sehari-hari dan membuat makanan dan minuman yang sehat. Ya sebetulnya bisa untuk kebutuhan ekonomi juga ya. Maksudnya untuk Iya, dijual. Untuk kebutuhan sehari-hari ini koma untuk ekonomi
Ekonomi itu maksudnya ya perkembangan ya atau ke apa ya? apa ya, pertahanan ekonomi lah. Ya lebih sebetulnya lebih ke apa ya? Supaya ada pemasukan tuh apa bahasanya ya? Nanti dikemas sendiri aja ya. Iya, iya, Pak. Hmm. Oke, paling Bapak bahasa yang minggu kedua aja dulu ya. Hari kedua. Iya, Pak. Oh, sebentar, sebentar. Ini kan minggu kedua kan harus semua ya? Harus semua ya. Oke, saya bahas semua aja. Ini juga udah oke nih, jamu, bikin jamu dari bahan jahe nggak apa-apa. Nanti Tapi ditambahin. nanti itu aku ganti lemon, Pak. Oh, lemon. Ya, Oke, oke. iya. Terus masih banyak Pak yang menganggap udah protokol kesana. Ini juga perlu ada sosialisasi ya, karena yang saya sering lihat tuh di jalan-jalan ketika para pengendara motor khususnya yang nggak pakai Iya, masker itu betul. dihentikan oleh Satpol PP. Tiap Dan lampu merah itu ada Satpol PP. dan sekarang juga harus misalkan kayak kendaraan itu kan yang warna merah itu khusus memang untuk motor, di belakangnya warna merah untuk mobil, terus udah ada sekat-sekatnya kayak gitu. Untuk Hmm. satu ban motor udah sendiri-sendiri. Ada jaga jaraknya juga, Pak. Oke ya, ini dilanjut saja. Ini hari ya, hari ke. Oke, oke. Saya rasa untuk Ina, kalau dari saya udah cukup nih. Ada yang mau ditanyakan, Ina? Sudah cukup, Pak. Oke, baik. Selanjutnya yang lain, sebentar. Muhammad Nasrul Huda. Muhammad Nasrul Huda. Sebentar, saya cek. Saya download dulu. Ya, nanti pembahasan ya 10 menit lah ya. Cukup insya Allah. Silakan Nasrul Huda dinyalakan speakernya. Nasrul Huda. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam ya. Saya mau diskusi dengan Muhammad Nasrul Huda ya. Tunggu sebentar. Halo. Nih, maaf kurang jelas suaranya, patah-patah suaranya. Oh, suara saya kurang jelas. Yang lain bagaimana? Suara saya cukup jelas. Tadi saya dengan Ina lancar-lancar saja kayaknya. Halo? Gimana? Kali Pak lokasinya jelek jaringannya. Oh gitu. Berarti di tempatnya Nasrul Huda ya? Sinyalnya mungkin. Jadi saya potong-potong. Oh iya iya. Tapi masih kedengeran sih. Oke, langsung aja ya, Muhammad. Kedengeran sih Pak, cuman suaranya potong-potong. Nggak terlalu jelas. Ya, nggak apa-apa. Oke, sedikit sebetulnya nggak jauh beda dengan yang tadi ya. Jadi ini punya Muhammad Nasrul Huda. Laporan KKN minggu pertama ya. Ini nanti kalau memang ada perbaikan, diperbaiki. Oh iya, mungkin nanti ke depan yang minggu kedua laporannya dibuat pakai Word aja ya. Kalau pakai Word itu enaknya saya nanti bisa ngerevisi langsung. Ya, nanti bisa direvisi langsung dan nanti hasil Oh iya. revisian bisa langsung saya kirim lagi. Ya, kayak punya Ina tadi ya, itu nanti saya akan Jadi dikirim ulang lagi ke e-learning ya Word aja Pak. nanti yang selanjutnya aja nggak apa-apa. Kalau yang sudah dikirim nggak apa-apa. Oh iya. Atau nanti kalau mau kirim ulang ya saya siapin lagi untuk linknya ya. Soalnya yang pertama itu apa namanya nggak bisa diedit tanggalnya tuh. Ya nanti saya infokan aja di grup untuk yang perbaikannya ya. Oke, tunggu sebentar.
Jadi revisinya emang harus diupload lagi ya. Jadi nanti dalam bentuk Word aja ya. Oke. Yang saya share kelihatan Muhammad Narul Huda ya? Halo? Aduh, suara jelas, Pak. Nggak Kalau jelas. aja nggak jelas, Pak. Ya sudah, gini aja. Saya jelasin aja, nggak apa-apa. Saya baca dulu. Nah, nanti di apa namanya? Saya upload ke YouTube ya. Nanti lihat di YouTube aja. Mungkin kalau hasil rekaman Mending streaming aja, Pak. Kalau streaming suaranya lumayan jelas. ya. Ya nanti mungkin tadi saya belum nyiapin yang streamingnya ya. Belum nyiapin yang streaming, nggak apa-apa. Ini sih cuma pembahasan untuk yang minggu pertamanya saja. Oke. KS kerja sosial ya. Terus oke, nanti ada ini dokumen-dokumennya. Oke, nggak apa-apa sih modelnya kayak gini. Nanti bentuknya Word aja ya, Mas Nasrul Huda ya. Nasrul Huda apa Narul Huda? Muhammad Nasrul Huda, Pak. Nasrul Huda ya. Oke, di sini. Iya, benar. Di sini salah ketik kayaknya Narul Huda. Harusnya ada S-nya kan? Apanya, Pak? Nasrul Huda apa Narul Huda? Nasrul, Muhammad Nasrul Huda. Nah, ini di laporannya salah ketik nih. S-nya nggak ada. Oh, salah ketik, Pak. Nah, ya. Oke, nggak apa-apa. Intinya sih, semua laporan yang udah masuk ke e-learning udah saya terima semuanya. Udah oke lah, udah oke. Nanti tinggal revisi sedikit-sedikit aja. Nah, ini saya susah ngeditnya, nanti mungkin dipakai Word aja ya. Karena Iya, Pak, siap. waktu di awal memang kan ada yang nanya, Pak, kirimannya Word apa PDF? Nah, saya bilang kan bebas PDF. Tapi ternyata saya PDF, iya. Saya perlu koreksi juga. Tapi nggak masalah. Ini tetap saya terima laporannya dan langsung saya nilai. Oke, ada yang mau ditanyakan, Nasrul Huda? Mungkin cukup, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan nanti langsung japri aja, Pak. Boleh. Oke, jadi nanti untuk selanjutnya dipakai Word aja ya. Iya, Pak. Nanti iya, Pak. Mungkin ini Pak sebelum mau nanya. Mungkin kalau laporan per minggunya lebih baik dikoreksi dulu oleh Bapak di hari mungkin kalau nguploadnya hari Minggu e-learning, hari Minggunya mungkin mau koreksi dulu dari Bapaknya supaya enak. Untuk kalau misalnya ada kesalahan nanti diperbaiki. Nanti kalau misalkan udah jadi dan siap dikirim ke saya, kirimnya ke email aja ya, jangan WA ya. Siap, Pak. Jadi ke email aja dulu gitu. Ke email saya aja dulu, itu boleh masukan yang bagus. Jadi barangkali ada perlu koreksi dan dari saya, nanti di email dulu, kirim ke saya, nanti kalau udah oke langsung di-upload ke e-learning. Soalnya kalau dari WA itu ya saya nggak yakin akan ada terus filenya ya, karena terlalu banyak, grup juga saya banyak, terus nanti barangkali kehapus. Oke, kalau untuk laporan pertama sih udah saya baca sih ya, udah oke lah. Udah oke, ini laporannya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan lagi, Nasrul Huda? Enggak, mungkin ini yang minggu kedua, masalah yang instrumen, Pak. Kan di sana di buku sakunya instrumen edukasi. Ini yang minggu sekarang nih, minggu kedua, Pak. Ya, ini masuknya minggu kedua. Yang masalah instrumen edukasi. Nah, ya. Nah, yang instrumen edukasi itu maksudnya seperti apa? Apakah alatnya atau seperti apa gitu? Minggu kedua KS ya, sebentar. KS apa DR? Ya KS kan ya? Nasrul Huda KS ya? KS, Pak. KS. Ya, sebetulnya kalau instrumen edukasi itu... Iya, KS. Instrumen itu kan petunjuk ya.
Jadi kayak tutorial gitu sih, bikin tutorial mengenai edukasi untuk isu yang lagi isu yang lagi berkembang saat ini ya. Jadi membuat instrumen edukasi nggak mesti harus video ya, video boleh. Tapi kalau memang sudah bentuknya file atau PowerPoint juga boleh. Jadi mungkin nanti kalau instrumen tuh lebih ke alat sih biasanya ya. Instrumen Iya, nah itu Pak yang ditanyain, maksudnya kan kalau instrumen tuh lebih tapi di buktinya kan harus ada materi yang bahan edukasi kan sudah ada. Nah, bahannya sudah ada nih, tinggal edukasi saja. Terus bukti juga kan video. Selain edukasi kan kita di video, bukti videonya ada bukti foto juga. Nah, kalau yang kepikiran Nah, sama ditanyakan tuh instrumennya mungkin alatnya mungkin seperti apa, bisa dicontohkan. Oh gitu. Supaya lebih enak. Kalau saya kan kebetulan di IT ya. Kalau saya misalkan bikin video tutorial itu termasuk instrumen juga sih kalau saya. Nah, cuman kalau ini lebih kepada prodi FKIP ya atau DR. Lebih kepada DR kalau video tutorial, Pak. Ya, lebih kepada DR ya, tutorial. Enggak, maksudnya kan yang di DR kan itu lebih ke video. Nah, maksud saya instrumen yang selain video harusnya sih ada ya. Nah, mungkin nanti ya mungkin ini mungkin mau nanya lagi Pak ke Bapak yang masalah KS nih. Mungkin instrumennya kan instrumen alat, mungkin bisa juga kita menggunakannya kalau misalnya kita mengedukasi seperti contohnya alatnya 1 meter mungkin. Apa itu? Alatnya gitu kan, instrumen kan tadi kata Bapak alat. Ya. Instrumen itu alat. Mungkin contoh mungkin kalau misalnya menurut Nasrul gitu, mungkin contoh seperti masker atau sabun gitu kan, kita masker kan mengisi seperti mencuci tangan. Kita juga pakai alatnya, pakai sabun juga, terus masker itu bisa, juga. Itu bisa. Itu seperti kira-kira benar nggak Pak? Ya betul. Itu termasuk alat yang memang harus diterapkan untuk protap saat ini ya, protokol yang harus diterapkan untuk di saat pandemi COVID-19 kan. Jadi memang misalkan tadi ada masker, terus hand sanitizer kan. Nah, apalagi lah yang memang ada kaitannya dengan COVID-19 itu bisa dipakai. Ya, jadi nanti edukasinya kenapa sih? Oh mungkin ini juga Pak, instrumennya mungkin ini misalnya kita download di YouTube ya, offline. Nah, sambil kita mengedukasi, kan itu bisa jadi juga alat. Kita lihat dulu ke misalnya 10 kakak. Kita lagi edukasi 1 kakak dulu. Kita lihat dulu cara mengedukasi itu seperti ini gitu contohnya gitu. Kalau instrumennya dari video yang kita download misalnya dari YouTube, itu masuk nggak Pak? Bisa, masuk. Itu alat juga termasuk. Nah, jadi alat dari video kan yang sudah di-download dari YouTube ya, bisa. Ya tapi tadi masker juga bisa ya, masker, hand sanitizer, terus tadi kalau ngasih lihat video tutorial juga bisa. Ya. Bisa. Itu juga termasuk Pak instrumen. Termasuk instrumen. Iya, Pak. Ya, itu termasuk instrumen. Iya, Pak. Oke, jadi nanti untuk yang ngambil KS ya, itu nggak masalah. Jadi kayak masker, hand sanitizer dan lain-lain ya, terus video tutorial juga boleh. Atau yang lain barangkali ada kepikiran lain ya yang ada kaitannya sama COVID-19 yang memang harus dilakukan ya. Apa aja gitu kan. Nah, mungkin apalagi ya buat cuci tangan ya atau sabun buat cuci tangan kan bisa juga. Gitu. Ya, terus ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, jadi yang minggu kedua ini iya masalah ini Pak. Tunggu dulu satu ya. Enggak apa-apa. Ya, boleh gimana. Ya, Nasrul apalagi? Ini untuk yang malah laporan akhir Pak. Laporan akhir itu jenis formatnya kan buku saku tuh makanya kita nggak dikasih tahu. Nah,
Oh Untuk iya. laporan akhirnya kira-kira marginnya yang ukuran atas bawah, rata kiri, rata kanan, ukurannya Nah, berapa gitu. Biar sama semua. nanti saya akan coba tanyakan ya ke panitia, barangkali ada template untuk laporan KKN di 2020 ini, karena memang harusnya sih kalau saya pengennya memang harus ada template ya, kayak skripsi kan ada template-nya. Jadi nanti seragam laporannya, formatnya sama. Nah, ini belum dibicarakan, nanti saya akan sampaikan untuk di laporan akhir nanti ya. Nah, kalau untuk Iya, Pak. laporan nanti bisa dicicil ya, dicicil dari sekarang biar nggak terlalu mepet waktunya supaya bisa dicicil dan supaya bisa selesai laporannya begitu ya. Siap, Pak. Oke, tapi untuk format biar bisa seragam atau enggaknya nanti saya akan tanyakan dulu. Oke, ada lagi Mas Nasrul yang mau ditanyakan? Untuk oh iya kan di buku kan dituliskan nama katanya kan kita minggu kan itu mengedukasi 10 kakak. Nah, minggu ketiga tuh kita hitungannya sudah mantap apakah ada perubahan dari perilaku 10 keluarga itu setelah edukasi. Nah, jadi ketiga itu kita edukasi lagi atau kita memang aja ada perubahan halnya dan sebelum edukasi kan masyarakat si acuh si melanggar peraturan seperti tidak memakai masker terus tidak jaga jarak. Di minggu ketiga itu kan kita hitungannya minggu ketiga, minggu 4 itu apakah ada perubahan atau tidak gitu dari masyarakat yang setelah kita edukasi di minggu ketiga itu di luarnya kita kegiatannya apakah kita makasih lagi atau kita coba mantau aja gitu Pak. Kalau minggu ketiga sih memantau aja cukup sih, nggak masalah ya. Misalkan cukup dilihat ya kebiasaan masyarakatnya nih yang seharusnya ngikutin aturan dari pemerintah kan udah diimbau tuh di minggu kedua itu langsung ketemu sama orangnya kan, sama masyarakatnya kan. Nah, minggu keluarga ketiga kalau minggu ketiga kepengennya mantau aja juga nggak masalah Mas, cukup sih menurut saya ya. Misalkan kan nggak mungkin misalkan minggu kedua ketemu nih sama Bapak Ahmad misalkan. Contoh ya, ketemu Bapak Ahmad ngasih instrumen gini. Nah, nanti minggu ketiga ketemu lagi sama Bapak Ahmad ya maksudnya. Terus ditanyain Pak, dilaksanakan atau enggak gitu maksudnya gitu. Menurut saya jadi minggu ketiga tuh kita tinggal menanya gitu Pak. Enggak, minggu ketiga sih enggak kalau menurut saya ya, kalau menurut saya enggak wajib, enggak harus ketemu lagi. Cukup lihat aja lah atau memantau. Misalkan di minggu kedua kita ngasih sosialisasi Pak, harusnya sih ini pakai masker, gini. Nah nanti minggu ketiga dilihat aja nggak apa-apa. Oh ternyata bapaknya belum pakai masker. Kalau memang bisa ketemu lagi, memungkinkan untuk ketemu lagi Pak, ditanyain misalnya Pak, kenapa kok belum bisa menerapkan protokol kesehatan, belum bisa pakai masker atau bagaimana ya ditanya aja. Ya Pak, siap. Oke Pak. Tapi kalau nggak memungkinkan ya dipantau aja lah, dipantau atau dilihat nggak masalah sih. Kalau menurut saya ya. Menurut saya. Tapi ya di sini kan pelaksanaan ya. Kalau pelaksanaan sih harusnya ketemu lagi ya. Kalau pelaksanaan harusnya ketemu lagi ya. Nah ini kalau saya baca nih ya, pertama kan bikin instrumen, yang minggu kedua. Terus ada pelaksanaan kegiatan. Kalau pelaksanaan kegiatan kan memang terjun ke lapangan. Nah nanti di minggu ketiga itu ada pelaksanaan dan pemantauan. Mungkin ya pelaksanaan ya ke lapangan lagi, ketemu lagi sama orang yang sama ya, yang sebelumnya dikasih sosialisasi, yang ngobrol aja sih, ngobrol gitu. Dan saya saranin di desa tetangga yang memang yang ya, kenal aja Mas. Tetangga yang kenal aja, jangan tetangga yang nggak kenal. Terus jelasin aja ke tetangga yang kenal itu. Iya itu masih itu. Nanti dijelasin aja ke tetangga yang kenal itu bahwa ini saya ada tugas kuliah KKN gini gitu aja, dijelasin aja. Jadi memang
Ya kayak ngobrol aja sih sebetulnya, kayak ngobrol. Jadi KS itu kegiatan sosial memang nggak mesti harus ke orang yang nggak kita kenal ya. Ke orang yang kenal juga nggak masalah. Nggak masalah. Kalau memang ke saudara sendiri juga nggak masalah. Misalnya dalam satu desa ada kakak kita, ada adik kita, atau nggak masalah sih. Kita kalau ini menurut saya ya, kegiatan sosial ke siapa aja. Ke orang tua kita pun nggak masalah sebetulnya ya. Nah, nanti kan mungkin misalkan kakak kita bisa tuh maunya belum paham mengenai ini protokol kesehatan yang harus diterapkan. Nah, kita bisa jelaskan gini gitu, Mas. Nggak masalah. Jadi ya menurut saya sih ngikutin aja dengan yang ada di sini. Jadi tetap pelaksanaan dan pemantauan itu artinya ya nanti tetap koordinasi atau ketemu lagi sama orangnya yang sama dengan orang yang sama, dan pemantauan itu ya evaluasi ya maksudnya udah dilaksanakan apa belum gitu. Seperti itu Mas Nasrul ya. Nanti yang lain juga seperti itu ya untuk KS ya. Iya Pak. Gimana? Sudah bisa? Nah yang untuk ini Pak mau nanya satu boleh ya? Ya gimana? Nanya apa lagi? Ini yang masalah bukti. Ini kan di minggu kedua itu kan kita harus mengedukasi sepakanan. Di buku fisiknya kan kita itu bukti fisiknya kan kita edukasi 10 kakak. Jadi fotonya juga di fisiknya misalnya foto berarti dari 10 kakak kita fotonya berbeda-beda di upload bukti fisiknya cuma satu aja mewakili. Terus video juga mewakilin satu kakak aja Pak. Kalau kakak kebanyakan gitu Pak. Pelaksanaan kegiatan edukasi kepada 10 kakak di sekitar tempat tinggal. Nah, di sini ada bukti materi edukasi dan pendampingan, kemudian ada berupa foto. Kalau bisa mah kalau foto 10 kakak Mas. Nah, kalau video nggak apa-apa satu juga mewakili. Iya, kalau video satu, tapi kalau bukti fisik yang foto harus 10 beda-beda ya Pak? Foto 10 aja. Kalau foto sih nggak berat kan ya. Maksudnya kalau video kan mungkin memorinya berat, kan ya, siap, memorinya gede untuk nyimpennya. Cuman ini untuk bahan diskusi saya juga nanti dengan panitia. Kalau dari saya sih satu video mewakili nggak masalah. Yang penting fotonya nanti mewakili setiap kakak 10. Kalau dari saya. Cuman nanti saya coba tanyakan ya. Boleh nggak gitu ke... Ya begitu aja Pak, kalau hanya 10 video kayak berat Pak. Ya, menurut saya gitu. Jadi nanti kasihan HP-nya kan. Apalagi yang memorinya kecil gitu kan. Betul, itu betul banget Pak itu. Ya, jadi nanti ya akan saya usulkan lah, akan saya sampaikan seperti itu. Ya. Ada lagi? Pak, sudah cukup ya. Oke. Oke, mungkin langsung aja dengan yang lain langsung diskusi aja ya. Jadi kalau untuk koreksi dari hasil laporan sih ya sudah saya download semua hasil laporannya, dan memang rata-rata sih udah nggak ada masalah sih. Nanti kalau memang ada yang harus diperbaiki tiap laporannya yang di pertemuan pertama itu nanti akan saya japri aja. Misalkan ini yang perlu direvisi, nah nanti mungkin kalau memang perlu dikirim ulang yang file Word-nya dikirim ulang lagi biar saya bisa revisi. Siapa? Oke. Nanti dikirim lagi ke Bapak aja Japri. Ya. Nanti saya koreksi dulu. Yang PDF dikirim lagi aja bentuk Word ya. Iya Pak. Di email ya. Siap. Oke, yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan, mungkin langsung diskusi aja nih acaranya, karena kalau laporan mah udahlah secara garis besar saya sudah oke laporan, nggak ada masalah. Ini ada yang nanya ini mau menambahi alatnya, contohnya bikin sanitizer dari bahan alami. Boleh. Misalkan itu sosialisasi juga, itu KS ya. Nah, yang KS misalkan bikin cara bikin sanitizer dari bahan alami, boleh. Kalau yang kita tahu mah banyak kan dari alkohol ya. Kalau yang dari bahan alami, kalau dari bahan alami itu apa? Muhammad Nas Zakaria.
Coba boleh jelaskan? Udah saya Dari daun itu Pak, daun sirih. Oh, daun sirih. Oh iya betul, daun sirih bisa ya. Dari daun sirih Pak. Itu bagus ya. Betul betul. Daun sirih bisa buat apa namanya bersih. Sanitizer. Ya bisa buat sanitizer benar. Ya boleh. Oke. Yang lain diskusi boleh kita diskusi aja nih untuk minggu kedua ya. Kalau laporan sih yang tadi saya tampilkan ya tadi gimana? Lidah buaya bisa. Dari lidah buaya bisa ya betul. Nah mungkin nanti bisa kenapa daun sirih, kenapa lidah buaya nanti dijelaskan ya. Ini nih menurut pakar ini, menurut dokter ini daun sirih bisa ini. Nah itu bisa. Untuk ini untuk laporan nanti di laporan akhir ya, laporan akhir. Jadi ada sumber atau literatur yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi memang udah umum sih daun sirih, lidah buaya itu bisa. Tapi kalau nanti di apa namanya laporan kan dibuatnya dalam bentuk riset ya atau penelitian. Jadi ada sumber peneliti yang kita cantumkan nanti di laporan akhir. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ali Makmuri, Nunung, barangkali ada yang mau ditanyakan? Biji Prihatin, Erlina. Kalau nggak ada, nanti mau saya tutup nih. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Total tuh anggotanya kurang lebih 19 ya, peserta kelompok 2 itu 19 orang. Nah nanti saya cek di absensi yang belum masuk mungkin ada sesi kedua. Dan saya harapkan di sesi kedua itu nanti ya yang belum gabung nanti bisa gabung. Ini yang Ali Makmuri ada siapa aja? Ada bertiga. Suaranya nggak ada yang. Suaranya dinyalain di ini aja, di onin. Nggak kedengeran suaranya. Oke, nanti jangan lupa absen dulu ya. Jadi nanti misalkan nih Ali Makmuri kan ada 3 tuh. Barangkali ini 3-3-nya samaan kan? Samaan satu kelompok. Nah, nanti absen ya. Saya masukin lagi absennya, linknya. Nah, udah saya kirim linknya. Oke, saya kirim lagi linknya. Nah, nanti silakan absen. Misalkan ada 3 orang, nggak apa-apa. Di absen aja. Nanti saya bisa lihat untuk yang hari ini hadir, siapa saja. Nah, nanti yang memang belum hadir ya ada sesi kedua. Cuman saya berharap sih nanti untuk pertemuan berikutnya 1 kali aja ya pertemuannya untuk koordinasi. Jadi sekalian. Nah, cuma mungkin tadi saya mendadak juga pemberitahuannya. Jadi nanti nggak apa-apa untuk ada 2 sesi ya, ada 2 sesi. Untuk yang sesi pertama sekarang sudah ikut Zoom meeting, nggak usah ikut lagi nggak apa-apa. Nah nanti yang sesi kedua yang belum ikut wajib ikut karena ada laporan harus di screenshot dengan DPL kan. Nah itu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada kita tutup aja ya. Nah nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan japri ke saya nggak apa-apa. Tapi mungkin kalau balasnya lama karena pas saya lagi sibuk. Sebetulnya malam juga saya biasanya tidur jam 1, jam 2. Malam sih tidurnya, cuma ya kadang-kadang nggak bisa langsung saya balas karena ada pekerjaan lain atau pas saya sibuk. Tapi nanti saya baca dan nanti pas senggang saya balas gitu. Nah, jadi nanti silakan kalau mau nanya di grup boleh, kalau mau langsung japri ke saya juga nggak apa-apa. Nah, mungkin penjelasan dari saya diskusi kita hari ini mengenai persiapan untuk laporan kedua, menurut saya sih sudah jelas ya, sudah jelas. Nah, tadi kan yang dari KS seperti itu. Nah, nanti kalau DR sih bikin video tutorial ya.
Kalau DR video tutorial cuma 2 kan ya, KS sama DR ya. Nah, kalau DR sih kayaknya lebih mudah. Karena banyak video yang contoh-contoh videonya ya bikin konten ya, bikin konten. Ya, DR membuat video kreatif. Tadi sudah dibahas juga sih dengan siapa ya tadi itu, dengan Ina atau dengan siapa ya, Fitri kalau nggak salah, mengenai DR ya. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup ya. Oke, kita tutup. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.